Tapi biasa kalau teman-teman yang punya duit kan lihat pertama kita sebagai profit center. Karena kita punya ilmu. Iya, punya ilmu. Begitu mereka menguasai, lihat kita sebagai cost center. Yang pertama adalah rock the boat dulu. Kocok diberantakin itu semua. Ngobrol sama mereka, tetapin aturan, dan freeze. Financial freedom atau mengabdi untuk negeri, Pak. Forecast. Berani nggak? Kayaknya kita yang nggak berani Kali ini kita yang nggak berani kali. Jadi kita ada tamu spesial hari ini, Bang Yuri. Iya, seorang direktur PTPN 5. CEO Pak ya? Sebetulnya sama aja. Sama Pak ya? Sama aja. Oke, jadi Pak enaknya dipanggil Pak Direktur, Pak CEO, atau Pak Bro nih Pak? Pak Bro aja. Izin Pak ya? Izin ya Pak. Izin dulu ya. Izin dulu manggilnya Pak Bro gitu. Izin Pak. Oke Pak. Pak Jatmiko Krishna Santosa. Tepuk tangan dulu lah Pak. Thank you. Pak, terima kasih atas kehadirannya. Hadiran kami Sama-sama. di Forecast Pak. Di Forecast di yang studio kami yang ya cukup sederhana ini Pak. Benar Pak. Keren. Tempatnya keren kok. Oke Pak, ini kami dari Forecast Pak. Pengen ngulik-ngulik sedikit nih tentang Bapak. Pengen cerita-cerita. Ingin tahu Bapak ini gimana gitu. Tentang semua sepak terjang Bapak. ya, sepak terjang di Kedengarannya gimana? Kedengarannya seperti ini nanti kita bahas. Nanti kita bahas ini. Oke Pak. Sebelum jauh Pak. Kenal maka nggak sayang. Iya. Gimana pantunnya? Ada buah kelapa, buah kemiri. Oke, mantap. Boleh Pak perkenalkan diri? Iya, makasih. Siap Pak. Aduh. Ini makasih sekali Mas Banta sama Mas Yuri ya. Siap Pak. Siap Pak. Jadi kalau bicara tempat dulu keren tadi. Saya pertama kali lihat forecast ini, wah ini is a really good idea gitu. Thank you. Bagaimana teman-teman atau mungkin barangkali top eksekutif bisa menyampaikan, gak cuma top eksekutif siapapun bisa menyampaikan ide-ide pemaparan dan pemikiran dengan secara lebih rileks ya. Benar Pak. Oke, saya gak panjang kalau bicara backgrounding Dari kecil Pak. Dari kecil ya. Oke. Tapi singkat Pak. Oke, saya lahir di kota kecil. Saya lahir di Blitar, Jawa Timur. Kemudian SD SMP di sana, SMA karena saya terlalu bandel di Blitar karena menguasai kota kecil. Sama bapak saya dipindah ke Malang supaya fokus belajar. Fokus belajar. Rupanya sana bandel juga. Bandel tapi gini hasilnya ya kan. Terkadang orang bandel tuh yang sukses. Benar. Lu kan bandel juga kan dulu. Amin. Lanjut Pak. Oke, habis itu saya ngambil satu di UI, Indonesia. Cuman waktu itu saya ngalamin posisi di mana saya memerlukan biaya per bulan itu 350.000 di UI. Itu pun buku textbook tahun 91. Itu pun textbook saya mesti fotokopi, nggak beli aslinya. Sementara bapak saya sebagai kepala sekolah income-nya cuma 400 per bulan. Per bulan. Jadi saya beruntung kakak saya sudah kerja, saya banyak suplai sama beliau. Tapi dari situ ya saya nggak punya luxury untuk katakanlah langsung ngambil sekolah lagi apa gitu. Tapi saya beruntung dapat tempat kerjaan yang bagus. Langsung kerja setelah dari UI. Saya beruntung 4 tahun pertama kerja saya itu adalah di Corporate Finance Consultant. Deloitte Corporate Finance. Tapi yang Corporate Finance ya, bukan accounting. Bukan accounting. Jadi dari awal memang kerjaan saya ngurusin IPO, right issue, itu 4 tahun pertama saya. Dulu masih zaman telepon Pak ya kalau IPO beli saham pakai telepon gitu. Betul. Dan peluangnya banyak dulu. Iya. Oke. Ada satu culture saya alamin di waktu zaman konsultan, tapi juga itu dari pemacu saya. Di bulan ke-6 saya mesti meeting waktu itu dengan Tommy Soeharto. Tommy, Saya pun baju masih bekas kakak saya.
Karena dia udah jadi direktur, jadi kalau dia kan agak kuning dikit tadi, wah saya pakai. Jadi setiap hari saya berangkat pakai naik bus, baju masuk ke tas, dilipet tapi di tas, nyampe kantor, cuci muka di toilet, ganti baju putih pakai dasi, itu kan pakai dasi kerja. Iya. Saya meeting lah sama Pak Tommy Soeharto. Tommy Soeharto saya meeting, saya perhatikan dia, saya bilang selesai meeting, ini orang habis itu bisa naik. Dulu dia punya jet pribadi, ya Boeing yang gede, namanya Superman, dicat Superman. Bisa naik Superman kemana aja dia mau. Gua habis ini nyari bis kota. Tapi bis kota ya di Jakarta ya. Jakarta bis kota, bro. Iya. Belum ada MRT, Mas. Belum ada. Masih warna-oranye tuh, Pak. Masih warna-oranye bis kotanya. Ya? Tapi dari situ satu lesson learn yang paling penting bahwa substance over form. Substansi itu lebih penting daripada bentuk. Walaupun kita pakai jas pinjaman, pakai baju bekas kakak saya, tapi pas saat kita bisa bicara, bisa menyampaikan substansi dengan baik, mereka respect. Substance over form itu adalah pelajaran pertama saya dalam hidup. Substance over form. Bentuk itu nggak penting, tapi bukan berarti nggak harus. Bentuk tetap harus ada, tapi substansi lebih penting. Itu ceritanya. Itu di Deloitte, Pak ya. Deloitte. Dari situ lanjut saya ke BBPN. BBPN itu ada Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Oh, udah nggak ada lagi mungkin sekarang. Udah nggak ada. Dulu atau memang ganti nama. Nggak ada. Nggak lagi ya. Itu benar-benar Center of Excellence di Indonesia waktu itu. Jadi orang untuk bank. Orang bank bagus-bagus masuk situ semua, do the restructuring semuanya. Saya 4 tahun di situ. 7 kali pindah meja. As what, Pak? Like auditor? Enggak, itu betul-betul situasi yang saya. Jadi lesson yang kedua dari situ. Kita harus mampu jual diri kita sendiri dengan baik. Jadi saya ambil contoh nih. Saya 6 bulan pertama ini Sunset Division. Saya kalau di sini nggak mungkin. Jadi yang saya lakukan adalah saya ngincar divisi A. Tiap kali meeting dengan kepala divisi tersebut, I'm preparing myself very well. Saya prepare myself very well sehingga saya impresif di mata kadifnya. Nggak lama, 1,5 bulan telepon meja saya berdering. Chat, bisa tempat saya. Terus kemudian datang kan tempatnya. Kamu pindah ke tempat saya dong. Tapi kan ya namanya kita jualan dong gitu lah. Pak, bos di sana kerjaan masih begini, Bos. Gimana, Bos? Terus kata dia, ya udah deh, kita naikin 2 tingkat. Siap, Pak Bos. Nih, teman-teman hati-hati nanti Pak kena sama teman-teman nih, Pak. Tapi kan perform ya. Berarti Bapak ini menganut first impression kali ya. Iya. Kita harus melakukan first impression kita kayak mana. Iya. Benar, Pak. Itu penting. Itu penting. Dan first impression itu sering kali datang tidak hanya dari fisik ya, dari substansi. Substansi tadi ya, Pak. Substansi. Nah, setelah benar-benar kerja terakhir saya lompat paling banyak dalam 4 tahun itu ada 7 kepangkatan ya. 7 kepangkatan saya lompatin. Oke. Dari manajer saya keluar sebagai selevel dengan FVP waktu itu. FVP di sana karena manajer ada manajer 1, manajer 2. Benar, Pak. Deputi senior manajer 1, 2, senior manajer lagi dan sebagainya. Saya lompatin semua. Cukup banyak. Di situ, keluar dari situ saya usaha sendiri. Usaha sendiri, Pak. Berapa tahun, Pak? Usaha sendiri tahun 2004 sampai dengan 2011. Ada sekitar 7 tahun. 7 tahunan. Ya. Di bidang, Pak. Izin, Pak. Bidang pengen kepo kita, Pak. Spill. Boleh spill. Kita punya semacam grup ya, belum terlalu besar. Ada kita satu kebun kelapa sawit di Siak Riau. Bapak pernah posting kayaknya ya? Iya. Siap, saya tahu itu. Lu spill Instagramnya ya? Kepo Instagramnya Bapak nih. Sebelum apa juga, prepare juga ya? Tapi menariknya ada juga, kita punya saham di Hotel Indonesia 2 juga waktu itu. Jadi seperti grup holding kecil lah, nggak terlalu gede. I see. Dan modal kita simply modal good faith sama modal pemikiran. Kita nggak punya modal duit. Kita ajakin financier, kita dapat equity kickers, dapat manajemen fee. Seperti itu.
Tapi biasa kalau teman-teman yang punya duit kan lihat pertama kita sebagai profit center. Karena kita punya ilmu. Iya, punya ilmu. Begitu mereka menguasai, lihat kita sebagai cost center. Begitu lu amat langsung jalan cost cost center. center. Ya. Keluarin nih kan di cost center nih. Nah, itu ya Itu lah. Iya, itu lah. dinamika. Itu dinamika. That's reality. Benar. Iya, Yes, that's it's life. reality, Pak. That's Memang life. betul. Betul. Jadi kemudian Iya. mesti check out dari situ, check outnya pun pakai hostile, artinya saya di-push untuk check out. Ya, saham saya dibeli cuma 25% dari nilai buku, jatuh miskin lagi. 25% separuh. Jadi teman-teman bisa bayangkan tahun 2010 saya sebagai dirut itu umur saya baru 35. 34 jadi direktur, 36 jadi dirut. Di saat itu tahun 2010 tuh di saat saya memutuskan kanan apa kiri, saya ada di momen di mana saya punya bayangan proyeksi 5 tahun lagi saya punya rumah lah di Kemang atau di bahkan mungkin 10 tahun lagi bisa rumah di Sriwijaya atau Jakarta ya. Iya, Itu iya, the most elite. Ya, maksudnya Ini ya. After Menteng, Pak. Dulu Menteng, Sekarang sekarang Menteng. Oh, sekarang udah berbalik ya? Oh. dan kemudian 5 tahun berikutnya saya supercar dapatlah satu. That's my projection at the time. Karena proyeksi. pengusaha kan. Proyeksi. Itu proyeksi kan. Tapi Apa? kemudian 2010 saya mesti memutuskan saya mesti meninggalkan mimpi itu. Meninggalkan mimpi itu saya dari seorang dirut menjadi seorang kepala divisi di BUMN. Kepala divisi Oh di ya, BUMN. inilah di Sarana multi infrastruktur. Di bidang infrastruktur. Infrastruktur. Oh. Jadi setelah konsultan, BBPN, usaha sendiri masuk ke infrastruktur. Kemudian So interesting ya. di infrastruktur kembali lagi tadi Mas substance overform, kemudian bahwa kita mesti mampu memikir semua ide kita dengan baik. Dan kita mesti all out ya. Iya. Bahkan saya pernah mungkin di Sagam saya pernah bicara bahwa pepatah Jawa yang sangat saya pahami adalah saya bahasa Jawanya adalah nek wedi ojo wani-wani, nek wani jadi wedi. Artinya kalau takut jangan berani-berani. Iya. Kalau berani jangan takut-takut. All out. Konsepnya all out. Jadi dimanapun saya berada saya all out. Iya. Nah itu kejadian di infrastruktur. Saya 2 tahun di sana walaupun Pak divisi, saya dapat penghargaan di New York. Oh, New York, Pak. Bawa project Jawa Timur, saya bawa di situ saya bercanda ngurus 5 bupati tadi. Di situ proyek air cukup besar di Indonesia dan unfortunately jadi di infrastruktur ada konsep proyek kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU. PBU. Ada konsep seperti itu tuh. Pemerintah dan badan Ya, ya. Profit PPP, Public Private Partnership istilahnya. Maksudnya. Saya dapat penghargaan di New York waktu itu untuk proyek tadi. Jadi saya mesti bersaing dengan 35 negara. Perusahaannya Ada 400 peserta membawa proyek pemerintah. Jadi saya sebagai advisor. proyek pemerintah. Nah disitulah saya terjengah juga. Ditanya di interview oleh majalah Amerika, ditanya, what is your expertise? Gitu. Kan bingung gua. Iya, semua bisa kan? Air bukan. Seorang engineer bukan. Benar, Pak. Terus saya apa? Saya bisa, I am a stakeholder management expertise. Oh. Mereka, wow, ini satu hal yang sangat diperlukan di dunia infrastruktur juga. Paling bisa. Ya, itu terbukti dari 5 bupati yang diakomodir. Benar, 5 gitu. 5 bupati Jawa. Gimana kalau 7, Pak? 7 bupati ya. Dan dari situlah saya mendapat kesempatan eksekutif program di Harvard, dikirim oleh Bank Dunia ke Harvard. Oh, yang Harvard sebagai Kennedy Harvard School. Kennedy School. Ya, Harvard Kennedy School. Kita belajar mengenai infrastruktur. Gitu. berapa lama, Pak? Sana. Nggak lama sih di situ. Short course gitu short ya? course ya, eksekutif program short course lah. Lama-lama nanti nggak mau pulang. Enak saya bener ngerasain. kan? Saya ngerasain Enak itu banget juga. kan di Harvard tuh, duh. Iya, saya pun ngerasain, Pak. Enak bener. Saya bilang. Lu di mana? Ohio ya? Saya di Ohio kemarin, Pak. Ohio, Di kan? Columbus tahun juga. Kalau mau Asik. kan kalau American education tuh kan antara lifestyle, antara kehidupan social life, Balance. Yes. Beda dengan Inggris sama itu kan. Ya. Kita Malah dipelter untuk belajar. Tertekan di Belanda teman ya, tertekan di belajarnya. Kayaknya lebih apa ya?
Pak, ini udah diperingatin Pak. Kita langsung masuk langsung substansi ke aja. Izin, mohon maaf. Oke. Jadi kan Pak, ini kita spill Bapak nih. Bapak pernah menjadi direktur keuangan pada tahun 2018. Nah, di situ Bapak pernah menjadi steering committee, Pak. Penyusunan RJPP terkait strategi turnaround. Nah, ini Pak, kondisi kalau saya bilang riweh kan di situ kan pasti terjadi kan gitu. Bisa gambarkan. Sederhana aja. Sebetulnya waktu itu juga konsultan yang ditugaskan timnya ya Bu Lenita Tobing. Artinya tim konsultan BCG sekarang, mereka berdol desa ke kon BCG kan. Sehingga mereka membawa konsep-konsep dasar yang sudah kita bahas sebelumnya ke BCG yang sekarang ini. Sebetulnya konsep-konsepnya sama, tapi hari ini memang jauh lebih. Saya langsung ngobrol dengan yang sekarang ya. Pertanyaannya pun nanti langsung ke situ, Pak. Bandingin aja. Benar, Pak. Jadi waktu itu sebenarnya konsep dasarnya seperti penjualan kita pooling, cash pooling, kemudian juga optimasi aset, how to reduce cost, bagaimana meningkatkan revenue, kemudian juga pengadaan. Konsep-konsep itu udah kita pikirkan semuanya. Bahkan juga sampai ke memetakan waktu itu saya diskusi dengan expert yang dari India sebagainya, memetakan ini kalau kopi Robusta sunset, kalau ini masih on, teh sunset in sunset commodity gitu ya. Kalau sampai seperti itu artinya refocusing komoditi itu kita petakan. Bahkan bisnisnya kalau rumah sakit ini korelasi kita kurang. Jadi sebetulnya itu sudah kita lakukan. Bedanya adalah waktu itu ya memang saya masih terbuka aja, support dari pemegang saham itu nggak sekuat sekarang. Dan kemudian juga kalau sekarang benar-benar istilah pulling power tuh nggak cuma di masalah pengadaan, tapi dari sisi manajemen holding sekarang itu benar pulling power. Artinya apa? Ini benar-benar satu suara dengan satu effort, satu tujuan yang ini rapi sekali, dan ini betul-betul dibantu oleh teman-teman expertnya, BCG, McKinsey, semuanya itu best in the world kan, dibantu seperti itu. Iya. Nah, makanya pada saat pertama kali Pak Dirut menyampaikan presentasi mengenai struktur ini, diminta komentar. Pernyataan pertama sekali saya, Miko, Pak, one sentence Pak, apa tuh Pak? This is what I was dreaming about. Saya sampaikan itu dari Bapak. Di forum terbesar, sampaikan. This is what I'm dreaming about. 2 years ago. Ini saya mimpikan 2 tahun lalu, di mana semuanya betul-betul terstruktur, terukur, handling by expert. Ini adalah suatu, ini benar-benar big moment gitu ya, di mana dan di sini kan kita kan bicara kosnya juga gede ya. Gede. Kosnya gede. Untuk sampai titik kita bisa ngomongin kos gede ini, kita diuntungkan oleh harga komoditi sawit kemarin. Benar Pak, benar sekali. This is apa yang Pak Dirut sampaikan, bahwa ini rezeki anak soleh dan artian semestakung gitu ya. Mestakung itu nggak ada kata lain bisa gambarin. Jadi betul-betul ini momen yang luar biasa, yang saya rasa semua insan PTPN sih manfaatin. Sayang banget ini. Ini betul-betul saya kadang bicara dengan Pak Dirut lagi ngopi atau gimana gitu. Amazing. Momennya pas banget gitu. Pas banget. Dan memang harga pun mendukung. Dan juga kedua wamen kita kan dari kreditor. Bank Mandiri. Benar, Pak. Jadi membantu komunikasi juga dengan kreditur, semuanya yang membuat membuat berjalan lancar. Exactly. Karena kan kita jebakan kita kan di situ. Debt trap. Debt trap itu. Land apa gitu namanya saya lupa. Yang memang ya itu tadi, di mana di line yang merah, hijau dan kuning itu tidak bisa saling menyatu. Trends ya. Nah, itu sekarang ya disatukan kan gitu. Betul. Saya pertama kali masuk ke holding di 2018 saya petakan. Saya temukan saya baca buku dan sebagainya, ada 6 parameter. 6 parameter mesti dipenuhi sebuah holding untuk mereka bisa disebut sebagai holding yang efektif. Holding yang efektif. Dan pertama seperti masalah sinergi. Yang kedua masalah finance. Finance itu
seperti intercompany loan, penyatuan, RK apa semuanya. Ada subnya lagi. Ada. Jadi dari 6 parameter ada subnya lagi. Ada subnya lagi, Pak. Pada waktu saya datang, dari 6 parameter itu hanya 1 sub parameter yang oke. Pinjaman ke antar anak. The rest no. Operasi jalan sendiri-sendiri. Ini jalan sendiri-sendiri. Benar. Iya. Holding cuma sibuk rekap. Saya sampai waktu itu pernah malam-malam saya datang ke tempat tanaman. Holding, saya bilang, ngapain sih kerja malam-malam? Saya bilang, kerja sampai jam 12. Minta data. Rekap data. Jadi rekap data untuk sebuah tabel tampilan yang dan don't know what to do. Ini kan satu hal yang sangat yang mungkin memang pada waktu teknologi belum ini ya. Tapi itulah yang terjadi. Artinya kalau bicara teknologi sekarang, this is the great momentum. Holding terutama Pak Tio dapat support luar biasa dari pemerintah. Benar, Pak. Programnya udah bener, on the right track. Tinggal kita mau jalan atau enggak? Jalan apa? Tinggal masing-masing kita itu mau riding the wave. Ya, riding the wave. Atau kita mau avoid the wave. Avoid the wave. Sebelum avoid, kelindes dulu sama tsunami. Selesai. Tsunami. Oke Pak, kita lanjut ya Pak ya. Ini kita harus mempersiapkan pertanyaannya nih Pak tentang teknologi kan. Spill bro. Gini, nah aku pernah baca juga nih profil Bapak. Puasanya pemimpin itu berani mendobrak batas Pak. Nah mendobrak batas ini bisa Bapak jelaskan Pak gitu. Oke. Jadi gini, saya memang ada punya keberuntungan sendiri di mana saya selalu masuk ke industri sebagai newbie. Itu privilege Bapak. Privilege. Privilege. Saya masuk infrastruktur kagak ngerti apa-apa infrastruktur. Saya masuk pariwisata nggak ngerti apa-apa pariwisata. Saya masuk PTPN nggak ngerti apa-apa PTPN. Beauty-nya apa? Adalah sebagai orang luar kami bisa melihat hal-hal yang mungkin sudah sehari-hari dilihat oleh teman-teman yang di dalam, dan mereka melihat hal itu sebagai hal yang biasa aja, acceptable, tapi bagi kita sebetulnya nggak make sense. Itu aja, seperti kuncinya simple itu aja. Dan saya selalu bicara seorang leader yang baru itu memang harus lebih baik dari leader yang lama. Kenapa? Sederhana aja. Dia nerusin yang baik dari yang lama, dicolek dikitnya lebih baik. Benar. Cuman masalahnya ego orang-orang kan kadang-kadang kan gitu. Punya dia. Nah, di situ lah yang membuat jebakan Batman-nya di situ. Ini saya nyambung lagi nih Pak. Mohon maaf Pak. Di titik mana Pak? Kira-kira batas mana atau indikator mana yang membuat Bapak memutuskan untuk memberikan seseorang itu reward or punishment. Nah, ini kan masuk nih cerita. Ini masuk nih Pak. Sebelum situ saya bicara strategi besar dulu ya. Oke, siap. Gini, yang tadi sampaikan tadi, pertama tadi saya sempat ngobrol santai tadi. Siap. Iya, Pak. Saya percaya bahwa kalau PTPN Group ini sudah melakukan yang terbaik, sudah pasti jadi yang terbaik dong. Oh iya, kelas 1, Pak. Kelas 1. Nah, selama belum kelas 1, ya belum terbaik. Di luar pasti ada yang terbaik. Jadi langkah pertama saya justru di PTPN, kita bicara PTPN 5 ya, karena PTPN holding itu sebegitu besar dan kompleks. Saya lebih gampang bicara PTPN 5. Siap. Langkah pertama saya datang ke sini. Ke PTPN 4, ke Sokvin, ke Lonsum, di sana ke Asian Agri. Itu yang selalu saya datang. Kenapa? Karena saya ngeliat, saya malah nggak datang ke PTPN 3 pada waktu itu. Karena kalau PTPN 3 tinggal nanya telepon. Tapi justru saya mau mencari dan yang teman-teman yang lain untuk mendapat bandingan lagi, benchmark. Dari situlah saya kemudian bikin macam-macam, dan memang kebiasaan saya adalah di tempat baru saya bisa spend waktu seminggu 2 minggu itu cuma di dalam ruangan kantor. Saya panggil orang-orang, di situ membuat mapping strategi. RJPP PTPN 5 itu sebetulnya hanya sangat bisa digambarkan dari 1 halaman saja. Jadi saya cuma bikin 1 halaman saja, 1 halaman aja, yang saya mengambil dari Blue Ocean Strategy, di mana simple, how to create innovation value, reduce cost, increase value. Dari situ masing-masing banyak nih ininya nih, antara lain
teknologi, dan yang lebih penting reward and punishment. Nah, kan kalau kita bicara perubahan, kan kita tahu teorinya tuh. Yang pertama adalah rock the boat dulu, kocok diberantakin tuh semua, ngobrol sama mereka, tetapin aturan, then freeze. Biarkan sistem berjalan. Di freeze itulah yang namanya rewardnya on. Tapi pada saat kita bicara rocking the boat, punishment-nya on. Gitu. Teknologinya begitu sih yang kita pakai. Itu aja sih. Lanjutnya lagi boleh Pak ya? Iya boleh. After 1 year Pak, kayak gitu. Nah kita mungkin punishment masih ada lah ya, masih lah kan gitu. Cuman until maybe when gitu, Bapak give the reward to our employee. Reward itu mulai muncul di tahun kedua sebetulnya. Walaupun 2020 ya. Walaupun nggak ini ya, belum terlalu masif. Tapi yang paling jadi di tahun kedua itu saya pun mulai membedakan bonus. Jadi bonus tuh nggak equal, nggak sama rasa nggak. Iya Pak. Tapi kalau kurva normal itu ujungnya masih belum terlalu tinggi. Benar. Nah, ada yang tinggi, ada yang rata-rata, masih landai. Benar Pak. Saya sampaikan ini mulai kita mesti belajar namanya adalah bonus sesuai dengan kinerja, merit based system, kita jalankan. Nah, saya janji tahun depan kurvanya akan jauh lebih curam. Eksponensial. Exactly. Jadi di tahun kemarin, untuk tahun 2020 di PTPN 5 itu ada satu orang dengan level berbeda, level sama. Level yang sama artinya 4A, 4B, tempat sama pokoknya ya, sama. Masa kerjanya sama. Jabatan pun sama-sama -1, deltanya itu bonusnya itu bisa sampai dengan 4 kali gaji. Jadi sampai dengan 150 juta. 180 juta. Dibagi 30 berapa tuh? Hampir 7 kali gaji. Satunya praktis di bawah, bottom satunya di atas. Sampai seperti itu kita lakukan. 4 kali gaji. Itu adalah the way bagaimana kita mulai menjalankan reward. Reward terhadap orang-orang yang memang ya jadi kita juga jangan melihat Bapak memberikan punishment aja ya. Mau nanya lagi Pak. Jadi kan Pak Bapak kan masuk di tahun 2019 di PTPN 5 Pak. Nah, pada tahun kedua yang Bapak sebutkan tadi bahwasannya PTPN 5 itu memberikan laba sebesar 400 miliar lebih dan itu merupakan merupakan pertama laba yang pernah tertinggi dicapai. Nah, itu gimana Pak tanggapan Bapak, sehingga strategi apa Bapak di 2000 memang 1,3 itu memang karena komoditas ya Pak ya, terbantu juga komoditas, dan gimana nanti di tahun Pak, di tahun ini ya Pak, tahun inilah 2022 Pak. Nah, jadi sebetulnya begini, karena yang tadi saya bilang Blue Ocean tadi kan creating innovation value itu kan harus diukur tiap tahunnya berapa. Kita sudah jalan strategi itu dalam waktu 3 tahun lah efektif ya. 3 tahun itu creating value-nya udah hampir 1 triliun, 17 miliaran something. Innovation value-nya tadi ya. Dari kita efisiensi turunin barang, itu kita ukur. Kemudian dari kita meningkatkan revenue, makanya kita bicara renewable energy, sertifikasi, segala macam itu adalah how to jack up the revenue. Sementara cost-nya pakai digitalisasi kita turunkan. Sehingga terciptalah 17 miliar. Tahun 2019, kalau saya nggak mulai melakukan itu, secara rule of thumb, PTPN 5 tuh harusnya rugi 125 miliar. Dengan harga seperti itu ya. Di 2019. 2019. Tapi karena kita terapin itu masih bisa mencetak untung 69 miliar. Nah, di tahun 2020 itu memang kita tertinggi 416 miliar. Tapi saya nggak mau orang dengan entengnya bahwa wah kita berhasil. No. 49 coba diukur yang benar. Berapa karena effort kita. Karena yang judulnya efisiensi dan peningkatan pendapatan tadi, berapa karena harga. Di tahun 2020 porsinya 35% karena effort kita, 65% karena harga. Sehingga tercapai 412. Kemudian di tahun berikutnya 2021 itu sebetulnya
Kalau saya nggak impair 400 miliar, profitnya PT PN 5 1,7 triliun harusnya. Kalau nggak impair, Pak. Impair, Pak. Impairment 400 miliar kita dosa-dosa lama kita buang semua lah. Itu 1,7 triliun. 1,7 ya. Dan dari situ kita ukur lagi. Iya. Kita ukur lagi Berapa? memang porsi harganya membesar. Jadi 30-70. Oh. Tapi itu selalu saya declare ke teman-teman, wake up. Your contribution is only 30%. Tahun ini ya, artinya ya the rest doa kalian. Karena harga bagus. Supaya orang selalu aware bahwa kan kalau sekarang ini kan harga bagus, orang wah spending apa gitu. Tekniknya gitu sih. Jadi benar juga, kita juga harus mengukur berapa sebenarnya cost reduction-nya ya kan. Iya. Daripada nengok harga tadi. Benar juga tuh, Pak. Iya. Itu menarik sih, memang harus itu biar bisa mawas diri. Iya, mawas diri bahwasannya effort kita udah sampai mana sebenarnya. Dan dalam review bulanan di PT PN 5 itu bukan ini ya, bukan bottom line ya. Oh. Yang PK pegang tuh FOB. Oh, harga FOB, Pak. Karena saya selalu bicara bahwa price itu externalities yang kita nggak bisa kontrol. Jadi selalu kita bicara cost kita gimana. Cost kita gimana. Gitu. Wah. Gitu sih. Menarik, Pak. Nah, Pak, ini kan kita menghadapin megatrend, Pak. Oh iya. Nah, megatrend terhadap disrupsi, Pak. Iya, Disrupsi iya, dari bidang agroindustri, Pak. Seperti kita lah di PT PN. Nah, secara umum kan, Pak, megatrend itu termasuk ini ya, Pak, growing population, Pak. Ya. Urbanization sama agricultural technology, Pak. Nah, bagaimana langkah-langkah Bapak ya menghadapin yang salah satunya ini, Pak, agricultural technology, Pak. Ya. Ini spill termasuk di tentang biogas yang terjadi, tentang yang mungkin drone, Pak, yang dilakukan N5 mungkin, atau memang seperti Milena, NBX atau satu lagi sawit rakyat, Pak, kan gitu kan. Itu semua sebetulnya kan hari ini menjadi bagian dari PSN ya, yang namanya PSR, digitalisasi, renewable energy, kan hari ini dideklar sebagai bagian dari proyek strategi nasional sehingga kita dapat semua batas ini. Kita udah mulai dari tahun lalu. 2019, Pak? Yes. Jadi waktu itu sederhana aja. Dari peta saya lihat PSR deh kita lihat. 40% CPO kita dari rakyat. Kalau saya mesti tiap hari compete dengan kompetitor saya yang mereka bisa main timbangan, dia akan menang. Mitra saya mesti saya ini lagi. Masalahnya apa? Masalahnya waktu itu adalah petani kapok sama PT PN 5, PT PN 5 kapok sama petani. Banyak yang lari. Sehingga 17.000 dari 55.000 mitra kita hilang. Nggak mau kena PT PN 5. Berapa tadi, Pak? 17.000 dari 55.000 itu pergi. Nggak mau kenal lagi PT PN 5. Karena PT PN 5 pada waktu itu dikenal pada saat tanam land clearing mereka gampang ditelepon, setelah itu hilang. Susah ditelepon. Nah, sementara PT PN 5 kalau cashnya dibawa dari petani buah nggak masuk, PT PN 5 jamin bang rugi. Ini kan udah kayak telur sama ayam. Harus saya selesaikan. Saya bikin skema sendiri di mana udah single management tapi produksinya saya jamin. Terobosan, PSR dan teknologi. Teknologi sederhana aja. Saya masih terngiang kok pada saat masuk ke TPN. Mas, pupuk paling bagus itu udah tapak direksi. Saya pernah kayak gitu, Pak. Dimarahin saya, Pak. Iya. Saya bilang asisten. Saya bilang asisten. Pupuk direksi. Lah kalau saya punya, waktu saya di holding, Mas, kita tuh 1 juta hektar. Sampai kapan tapak kita pakai itu semua? Lah nggak dipupuk-pupuk saya bilang. Benar. Jadi waktu sederhana aja, yang saya lakukan pada waktu itu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas manusia dengan teknologi. Oke, Pak. Dengan kata lain saya menciptakan tapak-tapak digital. Tapak-tapak digital. Disitulah mulai Milena lah, NBX lah, kemudian juga ada Intang apa semuanya berapa hal yang kita apply. Boleh sedikit. Boleh Pak. Renewable energy atau biogas. Biogas. Renewable energy sederhana aja.
satu pemikiran awal adalah sawit itu kan selalu mendapat black campaign. Iya. Nah, merugikan. Bagaimana kita memiliki produk preposition istilah saya waktu itu. Produk preposition bahwa sawit PTPN 5 itu adalah sawit yang beyond sustainable. Nggak cuma sustainable secara sertifikasi tapi beyond that. Kita adalah produk premium. Nah, kenapa? Di situlah ISCC. ISCC. RSPO. Di situ RSPO is minimum requirement. Ya, minimum requirement. Nah, di situlah. Kan PTPN yang pertama kali punya ISCC PTPN 5. Iya, benar Pak, ISCC. Nah, ISCC itu juga kemudian apa ya ISCC ini? Harganya mahal. Satu dapat premium, yang kedua dia sangat menghargai berkurangnya efek gas rumah kaca. Karbon tadi. Dia lebih kepada karbon. Nah, disitulah bagaimana saya ngurangin karbon di PTPN 5. Dekarbonisasi di PTPN 5 gimana saya jalan. Apalagi sekarang kena pajak ya. Nah, dekarbonisasi cost lagi. Benar, Pak. Gimana supaya dekarbonisasi jadi duit? Jadilah listrik, jadilah co-firing, sekarang bio-CNG, sehingga hari ini dari 12 PKS PTPN 5, 6 udah kebangun semuanya. Setengahnya. 6 sudah Pak. 2 tahun lagi all done. Oke, nah that's interesting by the way. So, saya sebenarnya sangat tertarik dengan itu Pak. Cuman kita udah ditanya sama teman-teman, jadi kita disuruh minum dulu nih Pak. Ini adalah teh kita Pak dari Butong Tea dari Kabupaten Simalungun Pak. Kabupaten Simalungun Pak. Satu-satunya ada di Sumatera Utara. Silakan Pak. Dulu Pak. Di meja saya selalu ada butong. Kalau nggak butong atau basari. Jadi memang one of my favorite butong ya. Butong one of my favorite. Jadi selalu ada di meja saya sih. Ini Pak barangnya Pak. Izin Pak. Pertama sama yang teh celupnya Pak. Ini seduh. Iya. Celup dan seduh. Sejujurnya kalau saya dapat 2 seperti ini, selama ini saya minum teh butong. Kalau dapat 2 ini, yang ini saya kasih sekretaris saya. Karena saya lebih suka teh yang ini. Karena lebih apa ya, lebih terasa. Lebih terasa ya Pak ya. Aromanya lebih keluar kalau saya ya. Nggak tahu teman-teman. Thank you ya. Oke Pak. Gimana Bang Yuri? Ya. Jadi Pak, kita ini selama sesi forecast ini Pak, kita ada namanya Q&A. Jadi Bapak harus jawab dengan cepat ya Pak. Dan nanti kita ada beberapa kita minta alasan sih Pak. Nanti mungkin alasannya bisa Bapak jelaskan Pak. Kita mulai aja ya. Ya, silakan. Siapa duluan? Aku? Ya. Oke, Pak. Ini Pak. Konsisten atau persisten, Pak? Apa? Konsisten apa persisten? Persisten. Konsisten apa persisten? Nggak bisa dipisahin dong, konsisten sama persisten. Kan itu istiqomah. Iya. Coba aja. Iya, benar. Lebih mengarah kemana, Pak? Oke, persisten. Persisten. Oke. Validitas data atau taat dengan SOP, Pak? Validitas data. Menjurnal laporan keuangan yang nggak balance Pak, atau menjurnal manusia yang nggak balance, mana lebih susah? Menjurnal manusia dong. Oke, lanjut Bang Yuri. Financial freedom atau mengabdi untuk negeri Pak? Ini agak berat nih. Karena no. Bukan alasan ya, nggak apa-apa. Bukan alasan ya. Iya. Karena tidak harus dikotomikan. Oke. Artinya pada saat kita bisa menjadi negara, kita bisa kok financial freedom. Gitu loh. Iya. Artinya saya dari gaji sama Tenten bisa kok. Iya. Saya bisa jalan-jalan ke Eropa Timur. Saya bisa ngirim mana sekolah saya sekolah luar negeri. Iya. Artinya ini bukan sebuah dikotomi kan? Iya, Pak. Ya. Hanya games, Pak. Hanya games. Di bawah hanya games. Oke. Business transformation atau culture transformation, Pak? First thing first, culture transformation. Oke, alasannya apa tuh, Pak? Alasannya gini, sebuah perubahan itu tidak akan bisa menjadi sebuah perubahan yang masif tanpa ada perubahan culture. Antara bisnis itu adalah sebuah perusahaan yang harusnya kalau namanya business transformation itu sebuah hal yang besar. Bagaimana mungkin bisa tanpa ada culture? Apalagi kita bicara perkebunan. Benar. Perkebunan itu bukan bicara iklim, tanah, tanaman, bicara manusia. Benar. Itu. Either itu Pak, izin nanya lagi nih. Menurut Bapak,
Perkebunan sendiri culture-nya udah kuat apa belum? Either bad or good ya. Udah kuat nggak Pak? Perkebunan kita PTPN. Culture-nya kuat atau enggak Pak? Belum. Ya. Next. Oh saya lagi ya. Efektif atau efisien Pak? Efektif dong. Efektif. Oke. Alasannya? Ini kita mesti down to earth. There are so many di dunia ini yang nggak bisa ideal. Benar. Nggak bisa ideal. Jadi efektif mencapai tujuan itu lebih penting. Buat apa saya bisa mengirit katakanlah dari Pekanbaru ke Medan. Kalau saya jalan kaki cuma uang 1.000 perak. Kalau saya naik motor 2.000. Saya habisin 1.000 tapi sampai Dumes saya jatuh sakit, saya nggak nyampe juga ke Medan. Tujuan saya nyampe ke Medan. Betul juga. Tujuannya sampai ke Medan. Oke Pak, ini apa yang mau disampaikan? Ya Pak, mungkin bisa closing statement Pak dari Bapak. Dengan adanya Bapak di sini mungkin bisa menyampaikan yang ingin Bapak sampaikan ke teman-teman nanti yang dengar ini Pak. Iya, barangkali ada. Boleh Pak. Oke, teman-teman semua, seperti sampaikan tadi dalam pembicaraan tadi, this is the right moment and we are on the right track. Artinya saat ini momennya bagus banget, yang mungkin tidak akan pernah terulang sepanjang sejarah PTPN pernah berdiri. Entah judulnya support pemerintah, support pemegang saham, harga, apapun, name it, Mestakung. Itu jangan sampai hilang. Nah, sekarang memang pilihan di kita. Benar. Are we going to ride the wave? Apakah kita mau naikin itu berselancar dengan cantik di atas ombak, atau kita mau tergulung ombak? Itu udah pilihan kita sendiri. Tapi saya rasa teman-teman pasti akan memilih untuk berselancar. Karena kalau berselancar kan enak. Bisa ngelihat yang di pantai-pantai, bisa lihat juga gitu kan. Kalau tergulung ombak kan nggak bisa lihat apa-apa udah. Oke Pak. Mungkin itu pesan-pesan dari Pak Djarmiko. Jadi Pak Bro ya. Pak Bro Djarmiko, izin Pak. Ya sangat menginspirasi sih kalau bagi saya pribadi, mungkin juga bagi kawan-kawan. Pengalaman hidup Bapak mungkin nggak gampang kan gitu juga. Dari yang dan sepak terjang Bapak ini. Iya, dari anak yang Blitar sampai seorang CEO. Benar. Sangat mempunyai step-step yang harus dilaluin sangat banyak dan pastinya ada di momen yang terendah gitu tadi ya. Pasti waktu saham tadi ya. Iya. Nanti habis ini kepo mau berapa ya harga. Benar. Oke Pak, terima kasih Pak. Ini gimana nih conclusion-nya? Gimana ya? Atau saya kasih ini sedikit aja. Oh, boleh Pak. Jadi gini, momen terendah Yuri tadi. Iya. Bayangkan Pak Mas Yuri jadi dirut mobilnya adalah Land Cruiser dan kemudian 2 mobil, satunya Fortuner zaman itu, mesti jadi kepala divisi dengan mobil Livina. Bisa bayangkan. Saya ya itu adalah tapi dari situ tadi up and down very common. Jadi pengalaman. Iya, lesson learned banget. Gimana? Udah, kita closing. Ini kita yang berani atau memang Bapak ini yang berani? Pak Bro yang berani nih? Kayaknya Pak Bro lebih berani kayak kita dari semalam gitu. Iya ya. Kita sebutkan aja diri kita ya kan. Bahwasanya kita bahwa itu kita berani. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya. Sudah datang ke podcast kami Pak. Izin sehat selalu, murah rezekinya dan sukses di hidupnya. Sama-sama. Kita tutup sama-sama ya Pak. Siap. 1, 2, 3 forecast. Berani nggak? Berani lah, masa enggak?